Infeksi COVID itu bisa mengakibatkan gangguan pembentukan sperma dan juga disfungsi ereksi. Terus kalau vaksin COVID gimana dong? Apa ada kaitan vaksin COVID dengan jumlah sperma? Nah, ini saya mau bagiin penelitiannya ya. Oleh karena itu, stay tune di video saya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kesehatan saya. Nah, saya Dr. Sasa. Saya akan berupaya terus memberikan informasi yang up to date dan menarik untuk teman-teman ketahui. Nah, seperti yang kita tahu, virus COVID ini bisa menyerang semua sel tubuh kita yang mempunyai reseptor ACE2 ya teman-teman. Jadi dia bisa ada di hidung kita, tenggorokan kita, paru-paru kita, di lambung, di usus, dan juga sampai di area testis atau kemaluan dari pria ya. Nah, ini bisa mengakibatkan penurunan produksi sperma. Tapi gimana kalau vaksin COVID ya? Apa ada pengaruh dengan jumlah sperma? Ini penelitian terbaru mengenai hal ini ya. Nah, jadi penelitian ini dilakukan oleh tim penelitian dari Universitas Miami pada subjek pria sehat berusia antara 18 hingga 50 tahun yang mendapat jadwal pemberian vaksin mRNA. Jadi bisa Pfizer, bisa Moderna ya teman-teman. Nah, sebelum diikutkan dalam penelitian ini, dipastikan bahwa semua subjek penelitian itu tidak memiliki masalah dalam hal kesuburan sebelumnya. Juga dipastikan bahwa mereka tidak memiliki gejala COVID maupun tidak pernah menderita COVID dalam 3 bulan terakhir. Dan mereka diminta mengumpulkan sampel cairan sperma, tapi sebelumnya ada periode dulu untuk tidak boleh mengeluarkan sperma dalam periode 2 hari ya. Nah, itu mereka diminta mengumpulkan cairan sperma itu sebelum menerima dosis pertama dari vaksin mRNA dan juga setelah 70 hari mendapatkan dosis kedua vaksin mRNA. Kemudian cairan sperma yang dikumpulkan tadi itu diteliti oleh andrologis ya, jadi dokter yang memang ahli di bidang sperma ya. Jadi yang diteliti itu volumenya, kemudian konsentrasi sperma, pergerakan sperma, dan juga hitung total sperma yang aktif ya. Nah, orang dengan hitung jenis sperma yang rendah atau yang dinamakan itu oligozoospermi, itu yang jumlah spermanya itu kurang dari 15 juta per mili pun diikutkan dalam penelitian ini ya. Nah, total subjek yang terlibat dalam penelitian ini ada 45 pria. Dan ternyata itu didapatkan peningkatan konsentrasi sperma yang cukup signifikan dari sekitar 26 juta per mili menjadi 30 juta per mili. Dan juga didapatkan peningkatan total sperma yang aktif itu dari 36 juta menjadi 44 juta ya. Juga didapatkan peningkatan dari volume sperma dan motilitas dari sperma ya. Nah, 8 dari 45 pria ini itu tadi mengalami oligospermia yang itu jumlahnya itu sedikit ya. Nah, sebelum pemberian vaksin, 8 dari pria tersebut itu kan oligosperma ya. 7 di antara 8 itu mengalami peningkatan jumlah sperma menjadi normal ya. Nah, jadi secara keseluruhan tidak didapatkan adanya penurunan jumlah sperma pada subjek penelitian yang mendapatkan 2 dosis vaksin mRNA. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk divaksin ya, daripada kita sampai harus terkena COVID dan sampai bisa menderita penurunan jumlah sperma dan juga bisa mengalami gangguan disfungsi ereksi. Lebih baik teman-teman tetap jaga prokes dengan benar,
dan juga segera vaksin ya teman-teman ya. Nah, prokesnya itu saya ulang-ulang terus ya, pakai masker minimal 2 lapis atau bisa juga menggunakan masker yang lebih baik proteksinya ya, seperti masker KN95 atau masker KF94. Nah, buat teman-teman yang belum lihat video saya sebelumnya, harus lihat video saya mengenai masker ya. Nah, dan juga teman-teman tuh harus tidak boleh menyentuh wajah dengan sembarangan sebelum mencuci tangan dengan sabun dan alkohol ya. Nah, karena virus COVID ini tuh sebenarnya virus yang berenvelop dan dia tuh sebenarnya sangat mudah untuk dihancurkan ya. Nah, jadi kalau teman-teman udah menghancurkan si lapisannya itu, maka dia tidak lagi bisa berikatan dengan reseptor tubuh kita. Nah, kemudian juga menghindari kerumunan, menjauhi keramaian, mengurangi mobilitas, dan juga mencegah makan bersama ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan konten edukasi seperti ini, beli like sebanyak-banyaknya ya untuk video ini, kemudian juga share info penting ini ya teman-teman. Juga jangan lupa subscribe, karena dengan teman-teman subscribe maka saya akan lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat dan menarik untuk kalian semua. Oleh karena itu, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, sekian dulu info dari saya. Stay safe and healthy ya teman-teman ya. See you on next video.